सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को जुडिशियल कस्टडी. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. So, kali ini Om akan membahas alur cerita film dari Om Abhishek Bachchan yang berjudul Dasvi, keluaran tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang menteri kepala India yang sombong parah harus mendekam di penjara karena diduga melakukan korupsi dan penyuapan. Namun setelah ditangkap itulah baru terbongkar kalau dia itu ternyata nggak lulus SMP. Di dalam penjara itulah dia berniat mengubah sifat sombongnya dan bertekad untuk lulus ujian paket C biar dia nggak direndahkan lagi sama orang. Uniknya dia malah belajar sama napi-napi di penjara itu. So nggak usah pakai lama, member Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan Menteri Pusat Negara bagian Harit Pradesh yang bernama Gangaram Chaudhary. Intinya sih ini menteri sombong banget, seolah-olah dunia itu punya dia. Tapi dibalik kesombongannya itu, dia kelihatan banget bodohnya. Nggak lama kemudian datang dua pengusaha yang pengen minta bantuan Gangga. Mereka pengen menggusur sekolahan untuk dijadikan mall. Melihat ada peluang bisnis, Gangga pun mendukung penggusuran itu. Pikirnya sih kalau ada mall pasti ada lapangan kerja baru. Kalau sekolah tetap berdiri pasti bakalan banyak pengangguran yang akan lahir dari sana. Cara pemikiran yang wow sekali Pak Menteri satu ini mah. Nah, pas masuk ke dalam rumah, diperlihatkan istri dari Gangga yang bernama Bimla Devi. Kelihatan banget kalau Devi itu takut banget sama si Gangga. Ya karena emang dia tuh kuper, jarang bergaul. Nggak kayak istri-istri pejabat di negara halu itu tuh yang flexing pakai tas branded tapi ngakunya pakai tas KW. Intinya si Gangga ini berkuasa banget lah, masanya juga banyak. Di dalam mobil, asisten Gangga yang bernama Tandon melaporkan kalau ada inspektur polisi baru yang berulah gebukin masa dari partainya si Gangga. Dengan entengnya Gangga bilang, dah mutasi aja tuh polisi, susah amat mikir kayak gitu. Singkat cerita, Gangga pun sampai di pengadilan. Ternyata si Gangga ini lagi didakwa melakukan korupsi, penyuapan, dan memperkaya diri sendiri. Aslinya si Gangga itu udah pede banget, dia itu bisa bebas. Tapi pas dibacain dakwaannya di persidangan, panjang bener, pokoknya berat lah. Karena banyak dakwaan itulah, mau nggak mau pengadilan memutuskan menjebloskan Gangga ke dalam penjara sampai peradilan itu memutuskan titik terang. Nah, karena nggak mau posisinya digantikan orang lain, Gangga pun langsung menelpon istrinya. Dia bilang untuk sementara ini Devi akan diangkat menjadi kepala menteri. Jadi si Devi akan dijadiin boneka politik, tapi untuk semua keputusan akan diambil oleh Gangga dari dalam penjara. Ternyata nggak cuma di Konoha aja yang dinasti politiknya ada ya, di India juga ada. Koplaknya lagi Devi yang selama ini cuma plongah-plongoh dandoh di rumah, tubuhnya pun langsung jadi sarkem. Maksud Om jadi pasar kembang karena diselamatin sama orang-orang partainya si Gangga. Bahkan pas disuruh mimpin sidang, dia kelihatan banget tegangnya. Nggak cuman itu sih, dia juga tidur pas sidang dan pokoknya banyak kelakuan konyol-konyol yang lainnya. Di lain tempat, penjeblosan penjara Gangga pun disambut aksi protes massal. Ya kita udah pada tahu lah, abis pada teriak-teriak mereka pasti dapat nasi bungkus sama amplop 50 ribuan. Kok sama ya? Ketika sampai di depan gerbang lapas, Tandon bilang kalau Gangga harus masuk ke lapas dengan berjalan kaki melewati pintu kecil itu. Si Gangga pun langsung marah lah. Dia tuh seorang menteri, kastanya tertinggi, nggak sudi, kalau harus jalan sambil nundukin kepala. Karena powernya itu gede banget, wakil kepala lapas pun yang bernama Satapal langsung menyuruh anak buahnya untuk membuka tuh gembok segede gaban. Tapi apesnya tuh gembok kan udah lama banget nggak pernah dibuka ya, jadi seret. Ada yang punya minyak atau oli nggak? Alah kelamaan pakai ketombe rambut berminyak aja kan sama aja, licin juga. Nah pas si Gangga masuk ke dalam lapas, Satpal pun langsung tremor pas melihat si Gangga. Untungnya cuma di India aja ya, tahanan korupsi masuk penjara disambut hangat. Nggak lama kemudian juga diperlihatkan kamar selnya si Gangga yang udah kayak mimpi anak kos di seluruh Indonesia. Kasur empuk, full wifi, bahkan Satpal pun ngasih HP buat si Gangga memantau situasi dari luar. Kalau ini mah namanya cuma pindah tidur doang lah.
Nggak kerasa sebulan pun telah berlalu. Ketika si Gangga lagi jajijong, dia pun dihampiri sama mas-mas Lilliput Vrindavan yang bernama Ganti. Ganti ini masuk ke penjara karena dia mencuri sepeda. Tapi kecil-kecil gini Ganti itu pintar perhitungan coy. Makanya dia sering lolos dari penangkapan. Ganti juga memperkenalkan Gangga ke Prem, yang masuk ke penjara karena mencintai gadis kasta atas. Kelihatannya sih ini cowok imbas-imbis, tapi rayuan puisinya itu loh coy, bikin cewek mana aja kelepek-kelepek. Abis itu Gangga pun dikenalin sama si Imandar. Dia masuk penjara karena jujur. Kok jujur masuk penjara? Iya bener, karena yang lain pada korupsi proyek, Imandar yang jujur ini pun dijebak sama teman-temannya. Diperlihatkan juga untuk keamanan, Gangga juga memasukkan bodyguardnya, Siti Sonrambo, ke penjara. Setelah beberapa bulan di penjara itulah, si Gangga pun mulai resah karena rencananya menjadikan Devi sebagai boneka politik malah amburadul karena si Devi itu nggak becus jadi menteri. Namun setelah sekian purnama, akhirnya si Devi pun mulai terbiasa menjadi menteri. Beringis dulu ah. Suatu hari diperlihatkan bila si Gangga yang bangun bobok manis langsung dilayani sama si Tapal. Di sini Satpal pengen laporan kalau ada kepala sipir baru yang datang. Masalahnya tuh kepala sipir nggak pandang bulu dan anti suap. Satpal takut kalau Gangga akan diperlakukan seperti tahanan yang lain. Tapi Gangga mah nggak ambil pusing, kalau dia berani macam-macam sama dia, tinggal mutasi aja kan beres. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Inspektur Jyoti Deswal, kepala sipir kejam yang baru. Ini dari mana kelihatan kejamnya coy? Putih bening manis gede juga. Lupa lagi puasa. Intinya si Jyoti bilang kalau dia itu nggak akan mentolerir perlakuan khusus di lapas miliknya itu. Dan bener aja, pas si Gangga datang ke apel itu dengan santainya, dia pun langsung disemprot sama si Jyoti. Bener sih, ini kelihatan sadis kalau gini mah. Nah pas makan siang, Gangga langsung ngamuk-ngamuk karena makanan itu lebih kayak makanan kuda di rumahnya. Dia pengen makan yang enak-enak, nggak sudi makan makanan kayak gitu. Melihat itu, Jyoti pun meminta asistennya membawakan buku arsip penjara. Melihat si Gangga yang udah beberapa bulan di situ, tapi masih aja proses soal makanan, dia pun jadi curiga. Emang selama ini kamu makan apa? Apa puasa selama ini? Apalagi si Gangga ini belum tanda tangan berkas penangkapannya. Nah pas disuruh tanda tangan itulah, si Gangga itu cuma ngasih garis-garis dan titik. Di sini baru deh si Jyoti sadar kalau yang memutasi dirinya ke lapas itu adalah si Gangga ini. Niatnya sih dulu itu Gangga pengen nyingkirin si Jyoti, malah sekarang jadi kepala lapas, senjata makan tuan. Melihat tanda tangan si Gangga itu, Jyoti menanyakan pendidikan terakhir Gangga itu apa. Akhirnya baru deh kita dikasih tahu kalau si Gangga ini bahkan belum lulus SMP. Dengan pengaruh kekayaan keluarganya dan kasta yang tinggi, Gangga pun bisa terjun ke politik dengan lancar jaya. Karena nggak mau bertele-tele lagi, Jyoti pun langsung mencabut semua keistimewaan si Gangga. Dia pun juga mendapatkan sel yang sama kayak napi yang lain. Di saat suaminya lagi mumet-mumetnya, di rumah si Devi kelihatan udah mulai menikmati menjadi menteri. Bahkan Devi yang biasanya imbas-imbis pelor-pelor rendah, sekarang dia jadi sombong dan arogan. Di sini Tandon pun malah manas-manasin si Devi untuk menjadi kepala menteri beneran aja dan melepaskan pengaruh dari si Gangga. Keesokan harinya, karena stres mendapat ke penjara yang bau apek, Gangga pun memanggil istrinya. Namun alangkah kaget dirinya pas melihat si Devi sekarang udah modis kayak sosialita pejabat yang lainnya. Bahkan tasnya sekarang udah branded, bukan KW-KW. Kayak di negara mana itu, Om lupa. Ngaku KW gitu apa ya? Lupa. Dahlah intinya si Gangga pengen si Devi memutasi Jyoti ke Wakanda aja. Namun karena udah kena omongannya si Tandon kemarin soal kekuasaan, Devi pun menolak permintaan suaminya itu. Ya biar si Gangga nggak bebas sih, dan dia pun bisa tetap berkuasa sebagai menteri. Karena si Devi ogah ngebantuin, Gangga pun pengen pura-pura sakit. Tapi ini menteri nggak pernah belajar IPA di sekolahan kali ya. Dia bilang kalau jantungnya sakit, tapi dia megangin perut. Pas megangin dada, dia bilang kalau livernya bengkak. Melihat kelakuan ajaib si Gangga ini, Jyoti pun jelas aja langsung paham dong dan menyuruh si Gangga kembali ke selnya. Nggak lama kemudian, si Gangga dipaksa untuk bekerja di pabrik kursi bareng sama si Ganti. Di sana dia penasaran kenapa ada napi yang nggak bekerja dan malah masuk ke sebuah gedung. Ganti bilang, bagi napi yang ingin melanjutkan pendidikan ikut paket A atau B atau C, boleh nggak bekerja dan dipersilahkan untuk belajar di perpustakaan. Alah, paling mereka cuma malis kerja aja, makanya pada ke perpus, kata si Gangga. Alah, macan betina malah nongol. Kampretnya, pas si Gangga lagi pura-pura bekerja itu, dia malah difoto. Alhasil foto itu malah menjadi meme di luar. Mantan menteri paling ditakuti, sekarang jadi tukang kursi. Bukannya sedih melihat suaminya diolok-olok, Devi pun malah cekikikan karena melihat hal itu. Begitu juga dengan si Gangga yang sadar kalau dia sekarang lagi diolok-olok di luar sana. Tak lama kemudian dengan bantuan si Satpal, Gangga masuk ke toilet untuk menghubungi Atul, adiknya. Intinya sih gimana pun caranya, si Atul harus bisa mengupayakan pembebasan bersyarat dirinya. Singkat cerita, Atul naik pesawat gitu dan langsung mendekati seorang hakim senior. Nggak pakai banyak omong, Atul langsung menunjukkan negara-negara tropis yang indah dan bertanya ke negara mana dia harus mentransfer uang buat tuh hakim. Beberapa hari kemudian di persidangan, si Atul sudah senyum-senyum sendiri.
Tapi tidak dinyana, Hakim malah menolak permintaan banding itu. Bahkan pas Atul keluar, anak buahnya Hakim memberikan uang sogokan itu dan mengancam akan memenjarakan si Atul kalau dia berani menyogok Hakim lagi. Karena rencananya gagal, Satpal pun mencoba menghibur. Sabar bos, ini ujian. Mendengar kata-kata ujian, Gangga pun punya ide. Nggak pakai mikir ini itu, Gangga pun langsung menemui si Jyoti. Dia pun bilang dia mau mengikuti ujian SMA biar dia bisa dapat ijazah SMA. Jyoti jelas saja nggak percayalah, wong Gangga itu banyak banget tipu muslihatnya kok. Tapi jangan lupa, Gangga ini politisi coy. Dengan bujuk rayu ulet berbisanya, Jyoti pun akhirnya mengizinkan Gangga untuk belajar buat lulus SMA. Asik, goyang dulu ah. मुझे प्यार हुआ अल्लाह मिया मुझे प्यार हुआ अल्लाह मिया. Setelah goyang-goyang yang nggak jelas, Gangga pun langsung ke perpustakaan. Di sini dia bertemu dengan napi penjaga perpus yang bernama Rai. Dengan tidak sopan dan sombongnya, Gangga meminta ditunjukin buku yang bisa bikin dia langsung lulus dari SMA sekali baca. Lah ngehek bener nih orang. Ternyata si Rai itu adalah orang yang sangat cerdas, bahkan dia punya banyak gelar. Tapi karena keadaan, dia pun masuk penjara. Masalahnya cuman sepele sih, dia memfotokopi buku dan menjualnya lagi. Itu mah namanya pembajakan bos. Di saat suaminya lagi nyengking-king di dalam penjara, si Devi malah lagi sibuk difoto-fotoin buat dijadiin ajang kampanye, sekaligus buat nanti dijadiin patung biar bisa disembah kayak berhala. Nggak cuman itu sih, sekarang Devi juga udah menjadi-jadi. Tandon yang aspri ini pun udah nggak ada bedanya kayak jongos, disuruh ini disuruh itu, bahkan nuangin teh aja harus si tandon. Tak lama kemudian Atul datang memberitahu kalau kakaknya akan mengikuti ujian SMA. Mendengar hal itu, Devi pun merasa was-was. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan nih, suaminya kenapa mau lulus SMA, padahal dia tahu benar kalau suaminya itu malas bener kalau untuk belajar. Kembali lagi ke Gangga, diperlihatkan dia lagi fokus belajar. Kok langsung pules? Iyalah, buat si Gangga itu, buku itu adalah obat tidurnya. Buka satu halaman, langsung pules deh boboknya. Melihat kelakuan Gangga yang cuma molor di perpus, membuat si Jyoti pun bertanya-tanya, apakah benar ini menteri geblek bisa lulus SMA ya? Jyoti juga bilang kalau dia tuh nggak yakin kalau si Gangga itu akan lulus SMA. Sekali geblek mah tetap geblek. Malam harinya si Gangga pun gak bisa tidur karena omongannya si Jyoti itu. Ya sama tadi siang udah molor pules di perpus juga sih. Karena gak bisa bobok, Gangga pun mencoba membaca buku. Di salah satu buku itu ada kutipan yang berbunyi, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan ditakdirkan untuk mengulangi sejarah yang sama. Entah kenapa kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Keesokan harinya Gangga pun berniat belajar lagi. Tapi kali ini dia gak langsung pules. Bahkan Gangga seolah-olah bisa melihat langsung kejadian ada di buku itu. Kok Gangga masuk ke dalam buku coy? Dengan heroiknya, Gangga pun menolong tokoh pahlawan itu dan melihat langsung pidato bersejarah yang mengubah India. Malah pidato beneran di perpus, cok. Karena si Gangga bisa menyelam ke dalam buku melintasi waktu, Gangga pun langsung belajar kepada tokoh-tokoh penting di India. Ada Mahatma Gandhi, ada siapa aja, om gak apal pahlawan-pahlawan India. Pokoknya setelah menyelam ke dalam buku, pas sadar pasti dia langsung berubah jadi tokoh itu. Karena udah parah halunya, Jyoti dan Satpal pun menganggap kalau si Gangga itu udah gila dan depresi. Keesokan harinya, Devi pun dipanggil ke lapas. Tapi kembali lagi, bukannya dukungan yang Gangga dapat, Devi malah bilang, baguslah kalau kamu depresi, diterusin aja depresinya. Siapa tahu nanti bisa bebas gara-gara gila. Mendengar itu, Gangga pun punya ide. Dia pun malah pura-pura gila biar dibawa ke rumah sakit luar lapas. Namun kembali lagi, Jyoti yang udah apal bener sama tabiatnya si Gangga langsung menggagalkan rencananya si Gangga. Nah di luar, Gangga pun protes. Punya dendam apa sih Jyoti sama dirinya? Dari kemarin benci bener kayaknya. Namun di sini Jyoti bilang kalau dia tuh sebenarnya menyelamatkan si Gangga. Kalau Gangga keluar penjara gara-gara pura-pura gila, maka karir politik Gangga akan hancur. Mana ada pemilih yang akan memilih pemimpin gila? Ya, walaupun kenyataannya banyak sih pemimpin yang aslinya gila tapi pura-pura waras. Kayak di India. Nah di sini Gangga pun mulai sadar kalau istrinya itu kayaknya nggak suka kalau dia tuh keluar penjara. Singkat cerita, Gangga dan Jyoti pun berdebat. Bahkan Jyoti bilang kalau Gangga itu adalah menteri udik yang bodohnya lebih bodoh daripada ubur-ubur. Jelas aja Gangga nggak terima dan dia pun ingin membuktikan kalau dia itu pinter. Namun pas Jyoti pergi, tiba-tiba si Gangga langsung tumbang. Kali ini nggak ngeprank, Gangga kena serangan jantung beneran. Nggak lama kemudian si Devi dipanggil ke lapas lagi. Di sini si Devi menyuruh suaminya untuk istirahat aja dan nggak usah mikir-mikir yang berat. Biar urusan menteri dan partai politiknya mulai sekarang biar Devi yang ngurus. Ya halusnya sih, si Gangga disuruh jadi bapak rumah tangga, jadi istri menteri. Setelah rombongan emak-emak pada pulang, Jyoti kembali menanyakan, apakah Gangga akan terus maju atau menyerah? Gangga bilang dengan mantap, dia akan maju apapun resikonya.
Nah di luar Jyoti pun bilang ke Satpal, kita lihat aja nanti, kalau dia gagal ujian, kesombongannya akan hilang. Tapi kalau dia lulus ujian, seenggaknya dia bisa menjadi menteri yang lebih baik dan gak on kayak sekarang. Melihat ada peluang bisnis, Satpal pun memberitahu media tentang Gangga yang akan ikut ujian UAS. Tapi namanya juga media ya kan, seneng banget buat goreng-goreng isu. Media malah memberitakan kalau Gangga lulus UAS, maka dia akan merebut kembali kursi kekuasaan dari si Devi. Tapi kalau Gangga gak lulus, dia berjanji akan pensiun dari dunia politik. Mendengar itu, si Devi pun langsung muncul tanduk iblisnya. Dia pun berpikir gimana caranya agar suaminya nggak lulus ujian, biar dia bisa menjadi menteri selamanya. Syukur-syukur 3 periode juga boleh. Nah, melihat kalau ikut Devi itu lebih parah daripada ikut Gangga sebelumnya, Tandon dan Atul pun diam-diam datang ke lapas. Intinya sih, mereka ingin membantu agar si Gangga bisa lulus SMA dengan mudah. Mendengar ide cemerlang adiknya itu, Gangga pun langsung ngelus-ngelus pipinya si Atul, tapi keras. Dia nggak terima selalu direndahkan. Makanya kali ini Gangga ingin melakukan ujian itu dengan ciri payahnya sendiri dan secara jujur. Nah, karena mentok belajar tapi susah bener tuh ilmu masuk ke kepala, Gangga pun meminta tolong si Ganti buat ngajarin dia belajar matematika. Gangga berjanji kalau dia lulus SMA, Ganti akan dibuatin toko sepeda biar dia nggak nyolong-nyolong lagi. Singkat cerita, Ganti pun ngajarin Gangga matematika. Tapi namanya orang oon kan ya, tuh pelajaran cuma masuk kuping kanan dan keluar lewat lubang hidung kiri. Karena nggak mau menyerah, Ganti pun mencoba menganalogikan matematika dengan perhitungan main kartu remi, yang hasilnya, wow, dia pun jadi pinter gara-gara ngitungnya pakai kartu remi. Setelah belajar matematika, sekarang pelajaran kimia. Kali ini Gangga belajar sama si Imdar. Sama halnya dengan caranya si Ganti, Imdar pun menganalogikan kimia sama kayak dunia politik, dan hasilnya juga wow. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris, Gangga belajar sama guru Rai. Kali ini Rai menggunakan contoh komentator pertandingan kriket untuk mengajari bahasa Inggris si Gangga. Sama kayak tadi, ini orang kalau diajarin pakai cara yang aneh-aneh mah masuk kepala semua, cok. Pokoknya setiap hari Gangga itu belajar mati-matian. Tentu aja dengan cara-cara yang unik-unik. Di saat Gangga lagi mati-matian belajar sampai otaknya nyut-nyutan, diperlihatkan si Devi lagi asik meresmikan patungnya. Di sana juga Devi ngebagiin kaos partai ke pendukungnya. Wah, nggak asik nih. Masa bagiannya nggak dilempar-lempar sambil cemberut gitu sih? Kayak emak-emak di negeri Wakanda itu loh, keren. Kembali lagi ke Gangga. Setelah belajar matematika di mata pelajaran yang lain, Gangga pun akhirnya ngaku kalau dia itu adalah anak di film Tare Zaman Par. Pokoknya film Amerikan inilah. Gangga itu disleksia bahasa India, makanya dia itu susah baca dan nulis bahasa India. Karena tahu kelemahan Gangga ada di bahasa India, guru yang tepat itu adalah si Prem. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila si Prem disuruh menghadap si Jyoti. Ternyata Prem akan segera bebas, tapi Prem gak mau bebas. Dia takut kalau dia bebas, dia akan langsung dibunuh oleh keluarga ceweknya dari kasta atas itu. Berkali-kali Jyoti meyakinkan, tapi Prem tetap aja ogah dan malah kabur. Nah, pas ketika Prem kabur ke perpus, si Gangga pengen meminta tolong ngajarin dia bahasa India. Melihat itu, Jyoti pun punya ide cemerlang. Dia bilang Prem akan membantu Gangga dengan ujiannya. Tapi Gangga juga harus membantu Prem yang takut dengan keluarga ceweknya. Dan Gangga pun menyanggupi hal itu. Nggak pakai basa-basi, besoknya langsung diperlihatkan ada acara pernikahan di penjara. Yes, dengan pengaruh politiknya Gangga bisa memaksa keluarga cewek untuk menikahkannya dengan si Prem. Gimana nggak sakit tuh kekuasaan? Pas ditanyain Jyoti gimana cara Gangga bisa gitu, Gangga dengan entengnya bilang, tuh keluarga cewek punya kasus penyuapan ke politisi korup. Kalau mereka nggak mau merestui pernikahannya si Prem, mereka akan ikutan join mabar dengan Prem di penjara. Ya kalau gitu mah langsung direstuin lah. Melihat itu, kayaknya si Jyoti mulai kagum nih sama si Gangga. Di tempat lain di kantor DPRD, diperlihatkan bila banyak anggota DPRD yang menjilat si Devi. Namun ada satu dewan yang gak peduli sama si Devi. Basir bilang, sebentar lagi senyuman Devi akan hilang ketika Gangga kembali ke dunia politik. Keesokan harinya si Devi pun kembali datang ke lapas. Ya sama kayak sebelumnya sih, dia cuma pengen ngeliat suaminya itu gagal dalam belajar dan manas-manasin si Gangga biar dia tuh gak konsen. Namun kali ini Jyoti ngebelain si Gangga dan mengusir si Devi dari lapas. Nah, karena kepikiran omongan istrinya soal gagal ujian, pagi harinya si Gangga datang ke rumah dinasnya si Jyoti. Intinya sih dia pengen curhat tentang penyakit disleksianya. Karena nggak tega dengan semangatnya si Gangga, Jyoti pun mengajari Gangga dengan cara ngajarin anak TK. Untungnya dengan cara itulah si Gangga baru bisa membaca tulisan Hindi. Singkat cerita, pokoknya Gangga yang dulu paling malas belajar sekarang malah jadi seneng banget belajar. Beda sama bininya, sekarang si Devi lebih sering flexing. Rubicon mah udah nggak pakai, levelnya dia tuh udah pakai helikopter. Intinya sih sama kayak kampanye-kampanye di negara Konoha, kelihatan merakyat biar dikira partainya wong cilik, tapi kesana kesini naik heli. Lah cilik seko endine to bune.
Suatu hari Devi harus terusik ketika pengadilan menemukan bukti baru. Pengadilan yang tahu bila si Gangga itu ternyata belum lulus SMA dan punya disleksia mencurigai bila yang melakukan korupsi dan penyuapan itu adalah para anak buah dari si Gangga, bukan Gangga secara langsung. Karena takut si Gangga akan segera dibebaskan dan kekuasaannya akan direbut, Devi pun menyuruh si Tandon menghubungi dinas pendidikan. Keesokan harinya, Tesan Rambo membawa kabar buruk. Ternyata jadwal tes ujian SMA itu diubah secara sepihak, yang mana ujian pertama itu adalah bahasa India. Malam harinya diperlihatkan bila si Gangga meriang panas dingin. Dia stres karena pelajaran paling dia nggak bisa malah dijadiin mata pelajaran pembuka. Namun Jyoti bilang dia yakin Gangga bisa melewati semua itu. Singkat cerita, hari ujian nasional pun tiba. Sebelum mengikuti ujian, Jyoti datang ke selnya si Gangga membawakan bubur sumsum. Ulu suap-suapan, bisa timbul cinlok nih, cinlok. Di sini Jyoti pun langsung kaget. Tiba-tiba si Gangga meminta restu pada si Jyoti. Gangga mengatakan bila orang yang mengajari dia itu berarti menjadi guru bagi si Gangga. Ulu so sweet banget. Tak lama kemudian Gangga mengikuti ujian hari pertama. Sedangkan di luar, Jyoti dan Satpal berharap-harap cemas dengan ujiannya si Gangga. Tapi anehnya, sore hari beredar berita yang menyudutkan si Gangga. Reporter mengatakan kalau hasil ujian bahasa India Gangga itu parah banget. Apakah India akan dipimpin oleh orang yang membaca aja nggak becus? Yang bikin aneh adalah, kok bisa itu reporter tahu hasil ujiannya si Gangga, sedangkan itu kan rahasia negara. Wah, pasti backingannya kuat nih. Singkat cerita, yang Om lupa keberapa, Gangga berhasil menyelesaikan semua ujiannya. Di hari yang berbarengan dengan ujian akhir itu, pengadilan juga mencabut tuntutan si Gangga, sehingga Gangga pun bisa bebas bersyarat. Melihat itu, jelas aja si David jadi tambah deg-deg-degser lah. Dia ogah jadi ibu rumah tangga imbas-imbis tolatili kayak dulu lagi. Di lain tempat, diperlihatkan bila si Gangga sudah bisa keluar penjara. Di sini Jyoti pun berpesan, bila si Gangga menjadi menteri lagi, jangan berbuat yang sewenang-wenang lagi. Tapi mengejutkannya, Gangga malah bilang, ini udah kayak belajar di penjara, Bu. Sekarang aku jadi lebih mantep buat menggapai kekuasaan. Penjara itu cuma sebagai batu loncatan. Eyalah kampret. Nggak cuman itu, sombongnya Gangga pun kembali kambuh ketika dia bilang, aku masuk penjara dengan tegap, sekarang keluar juga harus tegap. Buka pintu gerbang, coy. Menteri mau lewat. Tapi pas keluar rutan, sepi bener, gak ada yang nyambut, cok. Cuman si Atul sendiri aja yang kelihatan. Nggak lama kemudian, Gangga pun datang ke kantor partai. Bangkainya, semua anggota partai setuju tidak akan mengusung Gangga lagi di pemilu besok karena hasutan dari si Devi. Jelas aja si Gangga jadi kecewa berat lah. Namun apalah daya, Gangga itu udah dipecat dari partai yang dia besarkan. Di sini Gangga pun berjanji dia akan melawan si Devi di pemilu depan. Malam harinya Gangga menemui teman-temannya di dunia partai dan pengusaha. Intinya sih dia meminta dukungan. Tapi sayangnya semua orang sudah tidak yakin dengan Gangga dan meninggalkan Gangga di kondisi terpuruknya. Karena tidak ingin menyerah, Gangga pun mendatangi si Basir. Dia bilang ke Basir dia ingin meminta dukungan. Untungnya si Basir bersedia mengusung si Gangga di kampanye besok. Singkat cerita, Gangga pun kampanye. Di kampanye itu, Gangga mengusung tema pentingnya pendidikan di India. Yang mana itu adalah isai yang dia tulis di ujian nasional SMA tempo hari. Karena pidato yang berapi-api itulah, banyak masa pendukung Gangga yang dulu sempat ragu, sekarang kembali yakin dengan Gangga lagi. Singkat cerita, yang Om lupa ngitungnya, pemilu pun digelar. Semua orang pun sangat antusias memilih calon yang terbaik untuk mereka. Di saat itu juga diperlihatkan hasil quick count yang menyatakan peluang menang Gangga atas Devi pun itu tipis banget. Tapi itu nggak penting sekarang. Gangga malah datang ke lapas dan menanyakan gimana hasilnya. Lah ini lihat TV, kita aja lagi lihat. Maksudku hasil ujian nasional. Oh, UAS toh. Nggak lama kemudian si Gangga diajak ke papan pengumuman kelulusan. Tapi pas dia nyari-nyari kok nggak ketemu-temu ya. Lah iyalah, dia nyarinya di urutan yang atas. Alhamdulillahnya Gangga lulus ujian dengan hasil yang mepet banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting lulus. Jelas aja semua orang di sana pun bersorak-sorak bergembira. Bahkan Jyoti yang galak pun sampai mewek melihat si Gangga bisa lulus SMA. Di sini Gangga langsung memberikan surat terima kasih ke Jyoti karena si Jyoti tidak pernah menyerah menghadapi Gangga yang nyebelin. Ternyata nggak cuma lulus SMA, Gangga juga menang dalam pemilu, coy. Nah, pas sampai di rumah diperlihatkan bila si Devi yang terlihat kesal karena kekalahannya. Di sini Gangga mengatakan bila tak selamanya orang punya kekuasaan itu bisa menanggung beban yang sangat besar. Di sini Devi pun meminta maaf dan menanyakan apakah dia akan diceraikan setelah semua ini. Tapi Gangga mengatakan dia telah berjanji di depan api suci dan dia akan selalu memegang janji itu. Duh, Om malah mendukung mereka cerai terus si Gangga sama si Jyoti. Tapi sudahlah, namanya juga film. Nah, pas di atas mimbar, Gangga mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Dia bilang dia tidak ingin menjadi kepala menteri dan memasrahkan jabatan kepala menteri kepada si Basir. Jelas aja semua pun langsung pada bingung lah. Tapi Gangga mengatakan dia ingin jabatan menteri yang lain, yaitu menteri pendidikan. Dia menyadari bila pendidikan India itu sangat tertinggal jauh. Karena hal itulah dia berjanji kepada semua orang bila dia akan memajukan pendidikan India. Dan filmnya pun berakhir.
Wow, gimana film ini sob? Semoga bisa menghibur dan memberikan inspirasi ya. Jangan korupsinya yang dijadiin inspirasi. Awas aja kalau iya, tak ketak dasmu. Dah, segini dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan biar milatihin.